Shalom saudaraku, salam dalam kasih Kristus. Semoga kita dalam keadaan baik. Pagi ini kita bersyukur kembali kita boleh secara khusus merenungkan apa yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Apakah kita sebagai pimpinan sebuah perusahaan ataukah kita sebagai karyawan di tempat kerja kita. Kita pun dapat melihat atau mengalami berkat dari Tuhan melalui pekerjaan kita. Salah satu yang sering kita dengar di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kita saling mendahului dalam memberi hormat. Dan itu satu etika yang baik, dan tentu semua perusahaan juga mengharapkan seperti itu. Kadang-kadang begini, apakah pimpinan yang lebih dahulu memberi hormat ataukah karyawan? Tetapi saling mendahului dalam memberi hormat adalah sikap yang baik di dalam lingkungan pekerjaan, dan itu pasti berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Perjanjian Lama memang kita melihat bahwa kebanyakan orang mencari nafkah dengan bertani dan berternak. Jadi Salomo menulis dalam Amsal 27 ayat 23, "Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu." Ya, pemimpin yang baik menjadikan bisnis mereka untuk mengetahui kebutuhan, kekuatan, kelemahan, potensi, dan tingkat motivasi orang-orang yang bekerja dengan mereka. Akibatnya, waktu sakit karyawan berkurang, moral meningkat, serta kualitas dan produksi bisa melambung. Saudara, percaya atau tidak, kenaikan gaji tidak selalu menjadi motivasi terbaik. Terkadang perhatian, pengertian, dan minat Anda pada seorang karyawan juga merupakan motivasi yang kuat. Menjatuhkan orang atau menganggap remeh mereka hanya menjamin kebencian. Ketika Anda benar-benar peduli dengan orang lain, Anda mencoba mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Jika Anda seorang karyawan, Tuhan berjanji, siapa menjaga tuannya akan dihormati. Amsal 27 ayat 18. Nah, ada hal yang menarik yang saya juga pernah mengalami ini. Dan memang kita menyadari bahwa di dalam lingkungan kerja kita, apakah di kantor atau di mungkin dalam lingkungan kerja di gereja, ini salah satu yang memang menarik bahwa bagaimana kita mengusahakan kebaikan, kekuatan yang ada dalam potensi orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Saya belajar ini bahwa ketika saya pernah dalam pekerjaan satu yayasan, dan itu kemudian saya harus adakan kunjungan ke proyek-proyek yang ada di daerah. Memang menarik ini. Jadi motivasi baik untuk saya sendiri sebagai fasilitator saat itu maupun kepada pimpinan-pimpinan proyek itu sangat kuat. Jadi yang kita pikirkan apa? Saya selalu diingatkan oleh atasan bahwa ketika pelayanan itu khususnya kepada anak-anak itulah yang menjadi semacam kekuatan bagi kita untuk melayani. Memang tidak mudah. Ketika turun di lapangan, kita melihat bahwa anak-anak juga pun senang menyambut. Tetapi ada juga sisi-sisi di mana anak-anak itu dimanfaatkan untuk yang sifatnya keuntungan yang pribadi. Itu tidak boleh. Ketika kita ada di dalam lingkungan kerja manapun, semua elemen, semua lingkungan yang itu sangat mempengaruhi untuk kita mengusahakan yang terbaik. Baik yang kita sebagai atasan atau sebagai karyawan, tetap mengusahakan, perhatikan baik-baik dan menjaga, saling menghormati. Kemudian yang menarik juga, jika Anda harus mengkritik orang-orang di atas Anda, orang-orang di sekitar Anda akan mulai tidak mempercayai Anda. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa suatu saat Anda akan melakukan hal yang sama kepada mereka.
Selama Anda membenci posisi Anda sebagai pengikut, Anda tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Alkitab mengatakan Anda harus berbicara baik dengan mereka yang berwenang atas Anda. Nah, inilah saya belajar juga dalam hal kepemimpinan. Kita tidak pernah sampai pada tingkat menjadi seorang pemimpin ketika kita pada waktu menjadi pengikut atau orang yang dipimpin tidak menghormati dan menghargai pemimpin. Dan memang ini hal yang semacam sesuatu yang pasti akan kita hadapi ketika kita menuai, kita menabur, kita akan menuai. Nah, saudara, biarlah kita terus minta Tuhan membantu kita. Apakah sudah waktunya untuk berbicara, atau jika Anda harus menahan lidah atau beralih ke pekerjaan lain, kita akan diberkati dengan pertama-tama berusaha menjadi berkat. Memang harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan mengharapkan orang memberkati kita atau memberikan perhatian kalau kita belum membuat sesuatu. Nah, itulah pelajaran buat saya juga, dan saya harap kita semua saling mendahului dalam memberi hormat. Dan itu tidak merugikan kita, justru membuat kita semakin berbahagia di dalam pekerjaan, menikmati pekerjaan dalam posisi apapun. Dan disitulah kita bisa melihat Tuhan memberkati pekerjaan kita, peluang di mana kita bisa terus menguatkan, meneguhkan. Ada hal-hal terbaik yang bisa kita lihat dan nikmati dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja. Amin.